Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi nahana 'anit tiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al ayah wallahu a'lam bi murad bitari. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dan memuja kepada Allah dan bersolawat kepada Sayyidul Kainin wa Tsaqalain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan sholawat kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Lasiman wa khususan kepada semua jamaah Ribatman Hikmah yang hadir di sini atau yang tidak ada di sini, yang dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, diberi kesempatan masih kita hidup dan sehat tur afiah. Semoga hidup kita, keafiahan kita, kesehatan kita benar-benar bisa dipergunakan oleh Allah, diberi kuasa, diberi kersa kita, sehingga nikmat dari Allah, yaitu adalah kesehatan, umur panjang kita, bisa kita menggunakannya untuk beribadah kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini adalah benar-benar merupakan satu wujud tanda syukur kita kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karena itu, perlu kita merencanakan, mengagendakan kehidupan kita. Kehidupan yang ula, yaitu adalah dunia, juga kehidupan ukhra, itu adalah alamul akhirat, harus kita rencanakan, agendakan dari mulai sekarang. Ya kan, kita begini, ingin kita hidup selamat di dunia, bahagia di dunia, otomatis kita kan harus ini itu segala macam kita lakukan. Dan kehidupan akhirat harus lebih daripada seperti itu. Kenapa? Karena kehidupan dunia, sehebat apapun, sesukses apapun hidup di dunia, ya coba kita lihat aja. Harta kita sebanyak apapun, umur kita misalkan ya selama-lamanya 60 tahun atau 100 tahun udah jarang, ya 70 tahun juga udah jarang kita meninggal dunia, ditinggalkan oleh kita semua. Dan walaupun kita masih hidup, ya namanya kesenangan dunia nggak seberapa. Kita makan kenyang, kekenyangan, kita sakit perut lah, berbagai macam lah. Tapi itu pun memerlukan perjuangan, pengorbanan yang sangat luar biasa. Apalagi kesenangan akhirat yang sangat dahsyat.
keindahan kemegahan akhirat yang luar biasa, sehingga mala ra'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar bi qalbin basar. Keindahan alam akhirat, keindahan kemegahan surga, sehingga tidak terciptakan oleh alam pikiran kita, oleh mata, oleh telinga, oleh perasaan, tidak akan tergambar. Saking nikmatnya, megahnya kehidupan akhirat. Ya apalagi kemegahan-kemegahan seperti itu harus kita ekstra, kita perjuangkan. Insya Allahu amin. Ya Allahu ya Rabbal alamin. Kalau kita ingin sukses kehidupan kita, yaitu berangkat kita dari hati. Ada orang yang siang puasa, malam sahar bertahajud, aurat segala macam kita dibaca, sehingga satu malam suntuk kita tidak bisa tidur misalkan, itu belum bisa menjamin kita untuk selamat. Kok bisa begitu? Ya kalau ada banyak amalan-amalan yang sebaiknya seharusnya kita kerjakan, justru kita tidak kerjakan. Makanya banyak orang yang ibadahnya getol, yang sholatnya sungguh-sungguh, yang sholat sunnahnya juga sama, tapi mereka kadang-kadang hatinya keras, hatinya kasar, tidak punya kelembutan, tidak mau dikasih nasihat. Kalau dinasehati marah, kalau dikasih tausiah ngamuk, ngambek, tidak ada kelembutan di dalam hatinya, sehingga tidak mau menerima kebenaran. Ini adalah dampak dari perbuatan kita juga, sehingga amalan kita pun ya cenderung tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena hati kita kasar. Hati kita kasar. Dan banyak keinginan kita, cita-cita kita yang selalu kita pintakan kepada Allah, cenderung banyak yang tidak terwujud, yang tidak terkabul. Nauzubillahi min dzalik. Ini cenderung ada satu amalan yang kita tinggalkan, yang seharusnya kita amalkan, tapi kita tidak mengamalkan. Oleh karena itu, ada satu hadis Nabi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atuhibbu ayyalina qalbuk. Apakah kamu ingin punya hati yang lunak? Apakah kamu ingin punya hati yang sadar, menerima atas nasihat dan tausiah, menerima atas sesuatu yang baik yang diberitahu oleh orang? Kalau kita ingin berhati lunak, berhati enak, berhati indah, menerima kebenaran, cinta kepada setiap sesama makhluk Allah, dan ingin semua keinginan kita terlaksana, terwujud, ingin kita hati lunak, ingin hati kita sadar, ingin hati kita menerima, ingin hati kita sobar, dan ingin semua keinginan kita terwujud. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita pinta, kita doa kepada Allah ingin terkabul, apa yang harus kita kerjakan? Irhamir yatim, maka kasihanilah anak yatim. Jadi mengasihani anak yatim, menyayangi anak yatim, itu adalah suatu amalan yang akan menimbulkan hati kita adalah lemak, lembut, lunak. Insya Allah. Sayangnya kita kepada kaum yatim, kepada anak yatim, maka insya Allah lunaklah hati kita. Dan wamsah ra'sahu wat'amhu min ta'amik,
yalin qalbuka wa tudrik hajatak. Jadi apabila kita mengasihani anak yatim dan kita mengusap rambutnya anak yatim dan kita memberi makanan anak yatim, maka lunaklah hati kita dan terwujudlah, terkabullah apa yang menjadi keinginan kita. Jadi kita tidak sombong lagi, tidak keras lagi hati, kita tidak berat lagi untuk menerima nasihat-nasihat, tausiah. Kalau kita cinta kepada anak yatim, mengusap kepalanya, rambutnya anak yatim, dan memberi makan anak yatim, seperti kita mengasihani, mencintai, menyayangi anak kita sendiri. Oleh karena itu adalah suatu amalan yang harus kita amalkan, yang harus kita laksanakan, jangan sampai kita tinggalkan. Jadi hidup kita di dunia ini ada istilah, kalau harimau mati meninggalkan belangnya, kalau gajah mati meninggalkan gadingnya, kalau manusia mati meninggalkan namanya. Jadi dikenang nama kita. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini dengan adanya kaum Ba'alwi ya, ini benar-benar menjadi ibrah, menjadi pelajaran untuk kita semua. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka amalkan, benar-benar bisa diambil pelajaran oleh kita. Kalau mereka berbuat jelek, berarti kita jangan seperti mereka. Kalau mereka berbuat bagus, berbuat baik sesuai dengan ajaran agama, tirulah mereka. Makanya di sini mari kita lihat rekam jejak Habib Ba'alwi di Nusantara ini, di bumi kita ini, di Indonesia ini. Ada satu sikap mereka yang tidak boleh kita ikuti. Ada prinsip mereka yang harus kita jauhi. Apa? Kesombongannya. Jadi yang namanya Habib Ba'alwi ini, yang dari Yaman ini bukan dari sekarang. Dari pertama masuk ke Nusantara. Coba kita baca cerita kaum Habib Ba'alwi ya. RA dengan Al-Irsyad, mereka sama-sama dari timur ya, dari Timur Tengah, dari daerah Arab. Mereka begitu masuk ke Nusantara, ke Indonesia, mereka walaupun di sananya dari satu negara ya, tapi tetap mereka sudah pecah. Sudah pecah ya. Apa yang menjadi perpecahan itu adalah memang Habib Ba'alwi itu memang mereka punya sifat, punya karakter yang sombong. Jadi mereka ingin dihormati, mereka ingin disanjung. Jadi mereka merasa mereka lebih hebat, merasa mereka lebih mulia, mereka merasa lebih tinggi derajatnya daripada orang lain, daripada kelan lain. Nauzubillahi min dzalik. Inilah. Jadi sifat sombong Habib Ba'alwi jangan kita aneh, memang dia memang bersifat, berkarakter seperti itu. Dengan bangsanya pun mereka sudah pecah. Cuman yang lebih dahsyat, mereka berani menghinakan, melemahkan, meremehkan penduduk pribumi. Coba kita kalau dengar ya ceramahan-ceramahan mereka, naudzubillah. Summa na'udzubillah. Berani menghinakan, berani berkata kotor,
terhadap ulama-ulama pribumi, bangsa-bangsa pribumi, padahal mereka pendatang, tapi berani mereka berbicara sebebas-bebasnya. Ya cuman ironisnya bangsa kita kok mengikuti gitu, dihinakan, dilemahkan, tapi mengikuti. Ya itulah karena mereka mengaku cucu Nabi. Jadi oleh karena itu dengan keberadaan sikap, talajak, karakter yang jauh daripada karakter Nabi, mereka mengaku keturunan Nabi, maka akhirnya ditelusuri, dibongkar nasabnya, ya ternyata bukan, pantesan ulama pribumi membingungkan atau meragukan dengan yang diaku oleh mereka. Oh ternyata setelah ditelusuri benar bukan keturunan Nabi. Jadi rekam jejak kaum klan Habib Alwi di Indonesia bukan rahasia lagi, semua rakyat sudah mengetahuinya. Karena zaman sekarang ya zaman medsos, mereka berbicara, mereka ceramah direkam terus diupload ke YouTube. Jadi pidato-pidato, ceramah-ceramah mereka, pembicaraan-pembicaraan mereka terekam jejak hidup mereka di Nusantara ini. Ya sangat ironis, sangat ironis. Mereka membanggakan diri, mereka merasa hidupnya lebih hebat, merasa klannya lebih mulia daripada klan yang lain. Na'udzubillah. Mereka mengaku agama Islam, bahkan mereka mengaku keturunan Nabi, tapi jauh daripada peraturan Islam, daripada akhlak Nabi. Na'udzubillah. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum, aku kata Allah menciptakanmu sekalian, min dzakari wa untha, ae min Adam wa Hawa, ae min abin wa dalam tafsirnya, ya, dalam tafsirnya. Fal kullu dzalika sawa. Jadi Allah menciptakan manusia, yaitu adalah laki-laki dan perempuan. Tentu dari Adam dan Hawa, ya, Nabi Allah Adam dan Ibu Hawa, dari ibu dan bapak kita. Ciptaan Allah ini tetap fal kullu dzalika sawa, semuanya adalah sama. Tidak ada yang lebih mulia-muliaan, tidak ada yang lebih gagah-gagahan, tidak ada. Fal kullu dzalika sawa. Sama. Oleh karena itu pala wajha litafakhurin bil ansab. Tidak ada alasan untuk kita membanggakan keturunan-keturunan, karena Allah menciptakan semua itu sama. Makanya kata Syekh Nawawi, pala wajha litafakhur bil ansab. Jadi tidak ada kesempatan, tidak ada alasan untuk kita berbangga-bangga dengan keturunan. Dan waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan Allah menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku, berbagai macam suku. Allah menciptakan berbagai macam suku, Allah menciptakan berbagai bangsa. Itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk wah-wahan, tapi ta'arufu. Untuk apa? Untuk saling mengenal, untuk saling menyayang, untuk saling mengisi, melengkapi, berbagi, berkenalan. La litatafakharu bil aba. Bukan untuk wah-wahan,
bukan untuk gah-gahan. Lita'arofu, untuk saling mengenal, untuk saling baik, untuk saling bersatu menyatu. Tuh, makanya para Habibah Alwi mereka sombong-sombongan, aneh cucu Nabi. Udah, kalau ente tidak nurut sama aneh, ente tidak akan dapat syafaat mencit aneh. Na'udzubillah. Jauh daripada ajaran Al-Quran, jauh daripada ajaran Nabi. Oleh karena itu, dari mulai sekarang kita sudah maklum dan tahu, jangan ragu-ragu lagi bahwa Habib Ba'alwi itu adalah bukan keturunan Nabi. Jangankan keturunan Nabi, keturunan Arab pun bukan. Dari mana tuh? Mereka itu adalah dari Kaukasus yang berhaplogrup G adalah mereka dari Yahudi Askenazi. Hinakah mereka? Tidak. Karena sudah Al-Fakir katakan, dan Rasulullah juga mengatakan, dan Allah juga mengatakan dalam ayat yang sudah tadi dikatakan, dibacakan, masalah darah keturunan tidak menjadi masalah. Yang penting kita takwa, yang penting kita berilmu. Itulah orang yang mulia. Artinya apa? Ya artinya jangan kita bangga, jangan kita menghinakan orang lain karena turunan kita lebih hebat, jangan. Jadi sekali lagi, mulianya manusia bukan berdasarkan keturunan, tapi mulia dan tingginya derajat manusia adalah berdasarkan ketakwaan dan ilmu. Kenapa masalah nasab ini diperdebatkan, dimasalahkan? Ya, satu, yang mereka mengaku keturunan cucu Nabi, mereka cenderung gagah-gagahan, cenderung meminta dengan paksa kepada masyarakat, dan cenderung berbuat semena-mena di tanah Nusantara ini. Karena mereka mengaku dengan cucu Nabi di Nusantara ini memang mayoritas umat Nabi, otomatis mereka bisa leluasa, mereka bisa aman, nyaman, lancar untuk mengadakan aktivitas mereka, walaupun aktivitas itu tidak baik karena mereka melepalkan cucu Nabi, mereka bisa lancar dan aman. Oleh karena itu, karena untuk menghilangkan kejahatan mereka di Nusantara ini, jadi sekarang sudah benar-benar nyata bahwa mereka itu adalah bukan keturunan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sekarang jangan punya lagi anggapan, jangan punya lagi kepercayaan, jangan punya keyakinan bahwa mereka itu adalah cucu Nabi. Bukan. Jadi mereka itu adalah bukan keturunan Nabi, tapi mereka adalah keturunan dari Kaukasus yang berhaplogrup adalah ke Yahudi Askenazi. Jadi haplogrupnya ke Yahudi Askenazi. Oleh karena itu, dari mulai sekarang kita tenang, aman, nyaman, tentram. Kalau mereka misalkan ke kita memaksa segala macam lah, berbuat yang macam-macam, ya kita tahu mereka adalah bukan siapa-siapa. Kita menentang, bisa kita tidak nurut kepada mereka selagi yang disuruh mereka adalah tidak sesuai dengan ajaran agama. Tapi tetap kita bersaudara, tapi tetap kita baik, tapi tetap kita saling menghargai dan menghormati, dan kita melangkah bersama-sama menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini Al-Fakir insyaallah ya, bagi orang yang siapapun lah, kita kadang-kadang hidup di dunia kan, kita kadang-kadang banyak masalah ya. Kadang-kadang kita banyak hutang, kadang-kadang kita banyak masalah dengan orang, berbagai macam masalah. Siapapun yang lagi punya masalah, lagi punya keinginan yang kita sulit untuk memecahkan, cobalah amalkan
surah Fatihah 41 kali sesudah sembahyang fajar. Jadi sembahyang fajar itu adalah sembahyang sebelum subuh. Jadi ini adalah sholat sunnah qobla subhi ya. Jadi sholat sunnah sebelum fardu subuh. Ini 2 rakaat, nanti setelah habis, setelah salam maksudnya, setelah salam baca surah Fatihah 41 kali. Ini dawam. Insya Allah kita minta kepada Allah, sebesar apapun masalah kita, sesulit apapun masalah yang kita lagi hadapi, insya Allah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan amalkan. Al-Fakir lillahi ta'ala tafadhol. Kepada siapapun yang mendengar video Al-Fakir ini, Al-Fakir mengizinkan untuk diamalkan ini. Sekian demikian, terima kasih. Al-Fakir mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Karena manusia, al-insan manu otowanisian. Sekali lagi Al-Fakir minta maaf. Kesalahan, kehilafan dan kekeliruan dalam hal berbicara itu adalah dari kebodohan Al-Fakir sendiri. Jadi sekali lagi, tidak ada niatan untuk menghajar, menyinggung, menyerempet seseorang, tidak ada. Ini Al-Fakir lillahi ta'ala berbicara adalah berdasarkan hak dan berdasarkan kecintaan sesama manusia. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.